Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Angelina dengan NIM 21042202. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat dalam rangka melengkapi tugas pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ibu Permana STMT. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep birokrasi dan birokrasi di Indonesia. Pada materi pertama saya yaitu konsep birokrasi. Pengertian birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan atau disebut dengan governance by barres. Diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk disebut dengan patologi. Sedangkan menurut Hegel, birokrasi adalah institusi yang menjembatani antara negara dan masyarakat. Birokrasi adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan wewenang dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran birokrasi, di mana birokrasi berperan untuk melaksanakan pelayanan publik, yaitu pelaksana pembangunan yang profesional yang disebut dengan merit system. Selanjutnya berfungsi untuk perencana, pelaksanaan, dan pengawas kebijakan, yaitu disebut dengan manajemen pemerintahan, di mana birokrasi sebagai alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara yang netral atau disebut dengan netralisasi birokrasi. Selanjutnya, klasifikasi birokrasi. Birokrasi dilihat dari sisi pelaksanaan terbagi menjadi dua, yaitu birokrasi sektor privat. Contohnya perusahaan swasta, NGO, sekolah swasta, dan lain-lain. Yang kedua yaitu birokrasi sektor publik. Contohnya yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lain-lain. Klasifikasi birokrasi dilihat dari arti sempit dan luas. Yang pertama yaitu birokrasi eksekutif. Contohnya kabinet, departemen, kementerian negara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu birokrasi negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Klasifikasi birokrasi dilihat dari tingkat pemerintahannya. Yang pertama yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa. Birokrasi yang ideal menurut Max Weber harus memiliki yang pertama yaitu orientasi karir, kedua pembagian kerja, ketiga hierarki wewenang, keempat seleksi formal, yang kelima yaitu peraturan dan ketetapan formal, dan yang keenam yaitu impersonalitas. Selanjutnya pada materi yang kedua saya yaitu birokrasi di Indonesia. Sejarah birokrasi di Indonesia pada masa kerajaan maritim dan agraris lebih dominan, yaitu pemusatan sumber ekonomi, kehormatan pada raja, dan didistribusikan pada para birokrat. Selanjutnya masa penjajahan. Pada zaman Belanda, struktur dan sistem birokrasi kerajaan tidak dirubah selama menguntungkan. Yang ketiga yaitu masa kemerdekaan. Transformasi gaya-gaya kerajaan dan kolonial masih melekat. Posisi dan status masih berkaitan dengan hierarki, abdi negara, sentralistis, dan ritualistas. Penampilan dan sosok birokrasi di Indonesia. 1. Patrimonial birokrasi, di antaranya patronase di lingkungan elit, simbiosa penguasa dan pengusaha, ambivalensi hubungan pusat dan daerah. Yang kedua yaitu sentralisasi yang kuat. Yang ketiga, menilai keseragaman dalam struktur birokrasi. Yang keempat, pendelegasian wewenang yang kabur. Yang kelima yaitu kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan. Selanjutnya, kelemahan birokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu kurangnya pengawasan terhadap kinerja birokrasi. Yang kedua, sistem pengajian yang tidak jelas. Yang ketiga, terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas, dan hierarki. Yang keempat yaitu kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu memperjelas model birokrasi di Indonesia melalui perangkat hukum, yaitu undang-undang dan peraturan pemerintahan. Yang kedua yaitu memperbaiki mentalitas para birokrat di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kontrol kepada birokrasi.
Dan yang keempat yaitu memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya mengenai materi birokrasi di Indonesia. Jika ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.